Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pungki Prajojatmika, SIP MSI. Saya merupakan salah satu dosen perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayu Angga Probolinggo dengan NIDN 0718038303. Video ini merupakan pernyataan diri saya selaku dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Sebagai dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara, saya memiliki fokus keilmuan pada mata kuliah pengantar ilmu politik dan sistem politik di Indonesia. Pokok pembahasan dalam video ini pada intinya adalah penjelasan meliputi DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment tentang mata kuliah saya, yang fokus mata kuliah saya ini nantinya akan dijelaskan melalui beberapa variabel. Yang pertama terkait masalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga sistem pembelajaran tentang metode perkuliahan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima adalah metode mengajar, yang keenam cara berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian yang ketujuh sistem penilaian, yang kedelapan yaitu saat ini serta video pengajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Identitas mata kuliah pengantar ilmu politik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah mempelajari dan mendalami, memperluas dan memperlancar, melahirkan penggunaan pengantar ilmu politik sebagai dasar untuk analisa dalam ilmu administrasi dengan pokok bahasan mengenai tipologi rezim dan sistem politik atau pemerintahan, ideologi politik dan teori-teori negara, bangsa dan nasionalisme dalam ilmu politik, serta politik globalisasi akan saya kupas di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Partai politik sebagai sistem kepartean dan konstitusi dan sistem hukum serta sistem perwakilan dan lembaga eksekutif dan birokrasi militer dalam politik juga akan saya kupas tuntas di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik, karena capaian besarnya di dalam mata kuliah ini adalah tentang power, kekuasaan, kewenangan atau authority, serta governance, pemerintahan, serta kita membahas tentang state atau negara, bagaimana negara mampu hadir dan menelurkan administratur-administratur di daerah-daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, adapun CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami apa itu ilmu politik sebagai objek kajian ilmu pengetahuan dengan batasan-batasan metode serta cakupan-cakupan teori. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan ilmu politik dari era klasik maupun sampai hingga ke era kontemporer. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami institusi-institusi politik, baik itu negara, partai politik, serta institusi pemilu sebagai objek kajian ilmu politik. Materi pembelajaran atau materi perkuliahan dalam satu semester nanti, mahasiswa akan diajarkan melalui pertemuan pertama, yaitu membahas tentang kontrak belajar, memahami ilmu politik, definisi pendekatan politik, ruang lingkup, sampai kepada metodologi. Pertemuan kedua, saya akan fokus membahas tentang bagaimana memahami tipologi rezim dan sistem politik, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang ideologi politik, baik itu ideologi terbuka ataupun ideologi tertutup. Yang keempat, saya akan membahas tentang teori-teori negara, syarat berdirinya negara, kemudian apa
cita-cita berdirinya negara, terkait masalah social welfare state yang ada di Indonesia. Kemudian materi yang kelima, pertemuan yang kelima, saya akan membahas tentang bangsa dan nasionalisme dalam ilmu politik. Yang keenam, pertemuan keenam, politik globalisasi. Bagaimana mahasiswa mampu melakukan analisa politik di dalam era globalisasi saat ini. Pertemuan ketujuh, saya akan fokus kepada politik lokal dan subnasional, dengan harapan teman-teman mahasiswa nanti akan mampu menganalisa politik lokal yang ada di daerah. Pertemuan ke-8 sesuai dengan jadwal, yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang bagaimana sistem politik dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-10, representasi dan sistem. Saya akan membahas fokus kepada bagaimana elit-elit elektoral baik melalui public policy yang dipilih untuk diputuskan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat. Kemudian pertemuan ke-11 saya akan membahas fokus kepada partai politik dan sistem kepartaian, yaitu politik praktis ini berfungsi untuk merangsang teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif di dalam dunia organisasi, baik itu NGO, non-government organization, bahkan orsospol yang sudah ada. Pertemuan ke-12 saya akan membahas tentang konstitusi dan sistem hukum. Pertemuan ke-13 saya membahas tentang sistem perwakilan dan lembaga eksekutif, karena harus disinggung terkait masalah trias politika, bagaimana saya akan menerangkan ke teman-teman mahasiswa eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15 saya membahas tentang birokrasi dan militer dalam politik. Pertemuan ke-16 saya mengakhiri dengan ujian akhir semester, sehingga dapat mengevaluasi mata kuliah yang saya ajarkan serta bahan ajar yang sudah saya berikan ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa mampu menganalisa dan sampai kepada capaian pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan ke depannya adalah, yang pertama saya melakukan ceramah atau politisasi, sosialisasi mata kuliah, yaitu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mahasiswa. Yang kedua, saya akan membuat sesi tanya jawab, diskusi, sehingga ada terjadi interaksi antara ilmu dengan interaksi partisipasi mahasiswa terhadap keilmuan tersebut. Yang ketiga, saya akan memberikan fokus group discussion atau FGD dengan studi kasus yang terbaru, sehingga tren politik saat ini itu mahasiswa mampu menganalisa bagaimana membaca politik ke depannya. Yang terakhir, saya akan memberikan review terkait jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi sebagai bahan evaluasi teman-teman mahasiswa untuk analisa yang lebih tajam. Adapun cara berinteraksi dengan mahasiswa, yang pertama di dalam kelas saya memberikan FGD itu dengan studi kasus yang terbaru terkait permasalahan bidang ekonomi, kemudian bidang publik, kemudian kebijakan pemerintah, serta sektor-sektor perangkat-perangkat politik. Yang kedua, saya melakukan tanya jawab sebelum mengakhiri perkuliahan, sehingga ada aspirasi atau analisa dari teman-teman mahasiswa yang bisa dikolaborasikan menjadi sebuah konsep atau teori baru di dalam perguruan tinggi. Kemudian di luar kelas, saya akan mencoba kepada mahasiswa untuk lebih terbuka lagi sharing tersebut, sharing keilmuan itu atau bahan ajar melalui via WhatsApp, baik secara japri ataupun by email atau melalui media-media sosial yang dipakai oleh teman-teman, sehingga hubungan interaksi dengan mahasiswa tidak hanya di dalam kelas, tapi kita melanjutkan melalui media sosial, bahkan diskusi panel yang dilakukan di luar jam pelajaran.
Kemudian email yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu email saya pribadi karya.praja.mandiri@gmail.com. Kemudian saya menyempatkan jam di luar kelas dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang dilakukan baik di rumah atau di perpustakaan yang saya miliki. Sistem di kami ada sistem 4 sistem penilaian. Yang pertama adalah sistematika penyusunan yang bobot 25%. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan isi 25%. Kemudian tema 25%, serta yang keempat bobot materi 25%. Kemudian ada UTS yang memiliki bobot 30% serta UAS 40%. Demikian pernyataan yang saya lakukan ini, semoga mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat bagi mahasiswa, terutama paradigma-paradigma teori serta perkembangan ilmu politik ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Soalnya bibirnya masih basah juga. Berarti masih bisa menerima. Yang pertama, saya mau mereview mata kuliah yang kemarin, materi mata kuliah kemarin. Kita membahas soal arti kata politik itu dari mana sih, dengan materi yang kemarin itu, bahwa kita merujuk selalu di era Yunani, di mana teori-teori politik atau kebanyakan teori itu berasal dari Yunani kuno di eranya Aristoteles, Socrates, dan Plato. Mereview di apa itu ilmu politik. Kemudian yang kedua berikutnya adalah di era Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles sebagai tokoh politik, dan beliau ini mengajarkan tentang bagaimana peran politik di dalam sebuah kenegaraan. Fokusnya yang dibahas oleh Socrates dan Plato, Aristoteles itu yaitu sebenarnya tidak hanya peran negara yang hadir, akan tetapi bagaimana peran masyarakat di dalam partisipasi publik untuk bergabung di dalam agenda-agenda politik dan pemerintahan. Saya rasa cukup mereview materi yang minggu yang lalu. Kemudian kita membahas saat ini adalah kenapa sih kita harus perlu mempelajari ilmu politik? Ilmu politik itu bagi kebanyakan orang adalah ilmu yang menyebalkan, atau sedikit-sedikit kita berbicara tentang politik itu kejam. Kejamnya di mana nggak ngerti, pokoknya politik itu kejam. Nah, kita mengurai apa sih ilmu politik itu dan kenapa kita harus mempelajari ilmu politik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu individu ataupun membahas soal negara atau bangsa. Makanya di materi-materi kemarin itu kan ada namanya ilmu politik sebagai ilmu sosial science atau ratunya tertinggi ilmu sosial. Karena ilmu politik mempelajari disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Kenapa ilmu politik mempelajari sejarah dan filsafat? Kenapa ilmu politik mempelajari ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, bahkan hukum dan ekonomi? Itu semuanya dirangkum, dipelajari dalam ilmu politik. Makanya dikatakan Queen of Social Science, ratunya tertinggi ilmu sosial. Karena belum tentu ilmu hukum itu mempelajari ilmu politik, tapi pasti ilmu politik mempelajari ilmu hukum dan ekonomi. Karena disiplin ilmu sosial lainnya itu
itu muara besarnya adalah dalam konteks politik. Nah ini yang pertama. Kenapa sih kita mempelajari tentang ilmu politik? Yang pertama adalah pertimbangan ilmiah atau scientific reason, menambahkan pengetahuan yang lebih dalam banyak hal yang bersinggungan dengan hal ehwal politik, mulai proses interaksi keilmuan, perkembangan paradigma dan teori serta akibat yang muncul dari penerapan teori ataupun ideologi masyarakat. Pertimbangan ilmiah ini yang biasanya digunakan oleh para akademisi seperti kita menganalisa secara ilmiah. Contoh misalkan, ideologi itu terbagi menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka biasanya itu di negara kita membahas tentang Pancasila, ideologinya terbuka. Bahkan Pancasila itu harus digaungkan ideologi itu di dunia internasional. Itu angan-angan dan cita-cita besar negara kita awal. Ideologi tertutup itu membahas soal keyakinan. Makanya di dalam pertimbangan ilmiah itu ada namanya asumsi pribadi, sehingga memiliki pertimbangan-pertimbangan ilmiah, analisa pribadi yang didampingi oleh tinjauan-tinjauan. Teman-teman itu bisa menganalisa permasalahan, tapi tidak bisa kalimatnya dipakai sendiri. Harus ada tinjauan secara teoritis. Biasanya analisa itu lebih cenderung begitu. Teori bangku atau teori kursi. Ada yang menyebutkan teori kursi itu adalah tempat untuk duduk, itu saja. Padahal yang ada di teman-teman, kursi itu tidak hanya tempat untuk duduk, tapi bisa menulis. Jadi teori itu asumsi yang sudah dilakukan secara pribadi. Dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah itu akhirnya menjadi sebuah teori-teori baru. Itu bedanya antara teori dan fakta. Faktanya ternyata bangku yang ada di meja di kelas kita itu ternyata tidak hanya untuk duduk tapi untuk menulis. Makanya teori itu sebagai pendamping pendapat kita. Makanya ketika menganalisa sesuatu, teman-teman itu secara asumsi pribadi tapi ada backup pendamping. Contoh guyonannya ini. Tidak wajib hukumnya umat Islam untuk berpuasa. Betul atau tidak? Enggak. Kenapa enggak? Karena hukumnya wajib untuk berpuasa umat Islam. Asumsi analisa itu akhirnya kan didampingi oleh pendapat yang lain, kecuali bagi yang berhalangan, kecuali bagi yang tidak sanggup puasanya, sakit, kemudian musafir, dan menganalisa itu begitu. Ada pendapat pendamping atau yang dikatakan kasus yang berbeda tapi masih dalam satu materi. Kasusnya berbeda tapi masih dalam satu materi. Kasusnya berbeda itu ini umat Islam yang seger sehat waras, kemudian ini sakit. Kasus yang samanya apa? Puasa. Pertimbangan ilmiah itu digunakan untuk pembantu, menganalogikan pembantu. Dari season ini mungkin ada yang mau bertanya tentang kenapa kita mau belajar ilmu politik dan kepentingannya apa? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Oke, siap, Mas Juli. Apa yang membedakan ilmu politik dan ilmu administrasi, Pak? Apa yang membedakan ilmu? Ya, karena ya dengan disiplin administrasi. Tapi coba kita relasikan begini, bahwa politik itu mempelajari seluruh aspek disiplin. Salah satu misalkan administrasi,
sekalipun ini perbedaan antar ilmu, tapi politik membahas soal administrasi. Tidak dibalik administrasi membahas tentang politik, tidak. Administrasi adalah bagian dari konsep politik. Contoh misalkan secara political reason, pertimbangan politik, maka pemerintah itu membuat jembatan bagaimana dunia administrasi dengan kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah. Membahas tentang political reason juga bagaimana perangkat-perangkat politik itu, dan salah satu perangkat politiknya adalah administrasi. Terima kasih pertanyaan dari teman-teman. Banyak tadi pertanyaan-pertanyaan kita membahas tentang kepentingan kita mempelajari ilmu politik. Saya review lagi tentang dikotomi politik sama administrasi. Bagaimana mengkorelasikan analisa ini tentang administrasi yang berada di bawah atau di bawah sistem politik. Kemudian pertanyaan itu akan dijawab lagi dengan materi berikutnya, yaitu kita membahas tentang state negara. Bagaimana political reason dan administrasi itu, dikotomi itu kita kolaborasikan dengan negara. Bagaimana negara itu apa sih? Negara itu apakah organisasi besar yang isinya adalah sub-sub organisasi? Dan kita bahas nanti di negara dengan beberapa pendapat, dengan macam-macam teori. Misalkan kita pakai Delia Nur atau Roger Exalto, atau kita pakai lagi konsepnya David Easton. Nah, itu yang kita harapkan nanti teman-teman punya bahan untuk minggu depan, bahwa membahas tentang negara atau state, syarat-syarat berdirinya negara, kemudian tujuan berdirinya negara. Nanti kita bahas tentang tujuan berdirinya negara adalah social welfare state, kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Itu kisi-kisi untuk materi berikutnya. Mungkin bisa disiapkan saat ini. Apa kira-kira yang menjadi bahan pertanyaan ini? Saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman masih tetap semangat di materi politik dan kedepannya bisa menjadi para pakar-pakar politik. Tetap sehat, di rumah jaga kesehatan, kemudian jangan lupa tetap baca. Catatannya tetap dibaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dalam dari materi berikutnya adalah tentang demokrasi. Tetap teori demokrasi itu dari Yunani kuno, Demos dan Kratos, bahwa pemerintahan ditinjau dari aspirasi masyarakat. Konsep demokrasinya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga secara normatif demokrasi itu membahas tentang bagaimana penyelenggaraan secara administrasi yang dilakukan oleh negara. Sehingga membahas tentang konsep demokrasi secara normatif itu apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, yang diambil kebijakan-kebijakan itu untuk masyarakat. Sehingga dari, oleh, dan masyarakat itu nyambung dengan sistem politik yang berjalan di materi kemarin yang menurut David Easton. Menurut teman-teman, konsep demokrasi di dalam pemilu presiden tersebut apakah sudah cukup puas, ataukah, karena ada beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa demokrasi saat ini memiliki persentase yang sangat rendah dibandingkan dengan proses pemilu yang kemarin. Menurut teman-teman mungkin ada yang menurut saya itu Pak, pilpres kemarin itu ada ketidakpuasan Pak. Karena itu kan termasuk apa ya? Yang mencalonkan itu putra dari Bapak Presiden sendiri. Nah, secara kan itu dinasti Pak ya, menurut saya itu kembali ke eranya Pak Soeharto itu jadi Pak. Jadi ada semacam
kembali lagi pada konsep kekuasaan itu bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, kemudian mempertahankan kekuasaan itu, dan memperluas jaringan kekuasaan. Konsep kekuasaan itu sehingga dibawa di dalam materi pemilu yang seharusnya mungkin kenapa tidak Mas Fadli atau siapa yang jadi kok calon mahkotanya putranya sendiri. Yang pertama adalah analisanya adalah ini ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Pak, Ya. terus bagaimana kayak demokrasi yang tadi Pak Menteri jelaskan disangkut pautkan dengan pilkada yang akan datang? Oke. Nah, Bu Viva kayaknya punya putra atau enggak ya untuk mencalonkan ya? Karena antisipasi aja Pak. antisipasi ya, antisipasi. Analisa sederhananya begini. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apakah mampu untuk memimpin Jawa Timur atau bahkan memimpin negara. Contohnya sama seperti ini. Apakah putra mahkota para elit politik ini di tingkatan elektoral itu mempunyai putra yang gada-gada menurut dinobatkan? Kalau dia mampu, saya rasa tidak ada masalah, sama saja. Asalkan peran demokrasi itu sudah dibuka kepada partai-partai politik bahkan ke masyarakat umum. Karena konstelasi politik itu ditentukan dari politik praktis partainya, kendaraannya. Dan kalau dari kendaraan pengusung itu tidak ada kandidat yang lain, mau tidak mau, suka atau tidak suka, putra mahkota akan turun. Terima kasih banyak pertanyaannya dari teman-teman. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa teman-teman itu adalah agent of change, agen perubahan. Sehingga teman-teman itu harus bermimpi besar, harus punya cita-cita besar untuk menata negara kita. Misalkan kita tidak terlalu muluk-muluk, minimal kita berkontribusi di desa atau berkontribusi di kota atau kabupaten kita masing-masing. Sehingga harapan kami para akademisi, teman-teman itu masih jadi agent of change, agen perubahan. Karena penentu masa depan negara kita ditentukan oleh kita saat ini melakukan. Kemudian saya review untuk materi minggu depan, kita mungkin membahas tentang struktur politik. Struktur politik itu terbagi menjadi dua bagian, suprastruktur sama infrastruktur. Ini buat teman-teman berimajinasi saja dan menyiapkan bahan materi juga. Suprastruktur itu adalah komponen pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah. Itu kita bahas minggu depan. Kemudian infrastruktur itu adalah membahas tentang personality kita. Kemudian NGO, non-government organization atau orsospor dan ormas. Itu kisi-kisi untuk materi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat buat teman-teman dan tetap energi, tetap kritis karena menjadi agent of change. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.